Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di podcast beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan tentang bahaya, ya, dari perilaku kita yang terlalu banyak begadang, ya. Ya, begadang, kata Omai Rama, ya, hanya kalau ada perlunya, gitu ya. Nah, untuk podcast kali ini selalu saya mencoba mencari justifikasi, ya, ataupun tuntunan dari Islam, ya, sebagai din yang sempurna, ya, din yang sangat lengkap. Bagaimana Islam melihat kebiasaan masyarakat kita yang suka melakukan begadang, ya. Islam telah memerintahkan umatnya untuk menghindari perkara yang sia-sia, ya, termasuk begadang. Jadi begadang ini merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh kalangan remaja dan juga kalangan yang lain, ya, yang kadang-kadang disebutnya dengan konotasi yang positif, yaitu pekerja keras, gitu ya. Meski dengan dalih mengerjakan urusan pekerjaan, ya, ternyata begadang ini mendatangkan sejumlah bahaya bagi kesehatan, ya, yang sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya. Sesungguhnya Nabi SAW itu membenci ketika seseorang Muslim begadang sampai malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, ya, yang beliau mengatakan Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Ahmad nomor 19781 dan Ibnu Husaimah nomor 1339. Di dalam Quran surat An-Naba ayat 9, Allah juga berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya. Larangan begadang ini nyatanya juga didukung oleh keilmuan medis, ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Ya, sebab sering begadang bisa berpotensi membuat kulit tampak lebih tua sehingga menjadi pelupa. Nah, berkenaan dengan kebiasaan begadang ini, ya, karena ternyata dari manfaat dari sisi kesehatan kurang bermanfaat, ya, maka alangkah baiknya, ya, jika kita semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya, ya, kecuali untuk hal-hal yang darurat, ya. Dan ya, darurat ini saya sendiri juga seringkali selalu bertanya-tanya, ya, karena pasal-pasal darurat ini di hari-hari ini, ya, banyak sekali digunakan sebagai pembenaran terhadap semua perilaku yang sesungguhnya tidak dianjurkan, ya, atau sesungguhnya dilarang di dalam agama, gitu ya.
Di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 71 sampai 72 yang disebutkan, katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah jadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah jadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan malam padamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini juga salah satu surat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sebenarnya malam itu dijadikan bagi hambanya sebagai tempat untuk beristirahat dan bertafakur ya, sehingga bertambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama ya berkenaan dengan kebiasaan begadang itu atau hukum begadang itu ya, dengan mendasarkan pada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran dan juga pada hadis Nabi tersebut ya. Sebagian ulama mengatakan makruh dan bahkan sebagian lagi ada yang mengatakan haram ya. Yang menyatakan makruh merujuk pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai 67. Sungguh ayat-ayatku selalu dibacakan kepadamu, tapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Ibnu Abbas pun berkata bahwa sesungguhnya begadang malam adalah makruh hukumnya. Jadi begadang hukumnya makruh apabila dilakukan untuk hal-hal yang mubah. Contohnya memperbincangkan masalah dunia, singkatnya berbincang tentang hal-hal yang baik. Sementara Rasulullah SAW sendiri lebih menyukai untuk mengakhiri sholat isya dan mencela begadang malam. Kemudian ada yang menghukumi bahwa begadang itu haram ya, hukum begadang dalam Islam menjadi haram apabila dilakukan untuk hal-hal yang nyata larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah, seperti menonton acara televisi yang merusak akhlak, melakukan tindak maksiat, atau memperbincangkan keburukan orang lain. Hal ini juga yang menjadikan begadang haram karena menggunjing orang lain. Jadi itulah bagaimana Islam memandang tentang begadang ya. Jadi pada dasarnya intinya gitu ya, paling yang harus kita pahami bahwa begadang boleh saja jika hanya ada perlunya ya. Jadi marilah kita terus berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan melalui contoh Rasulullah SAW ya. Dan mari kita hindari begadang, karena begadang itu pada dasarnya hakikatnya adalah dilarang hanya kecuali ada keperluan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.